Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyakra Sanim dengan NIM 1818097 dari kelas B Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 untuk memenuhi permintaan dari uji kompetensi 1 dari mata kuliah PRPL dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, STMCS. Memasuki tugas yang pertama, yaitu tugas 1. Tugas 1 ini dibagi menjadi 4. Ada tugas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Untuk tugas 1A, pertama, kita akan melakukan pendaftaran di WA Grup PRPL 2020. Di sini kita akan diberikan link WA Group oleh dosennya sendiri. Kemudian, melalui link grup tersebut kita akan masuk melalui web browser di smartphone. Ketika kita masuk ke dalam grup tersebut, kita akan melakukan capture atau bukti keikutsertaan kita ke dalam grup tersebut. Kita bisa meminta bantuan rekan untuk melakukan screenshot dan pastikan rekan kita juga masuk ke dalam grup tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tugas 1B. Tugas 1B kita akan melakukan pendaftaran di mailing list PRPL 2020. Tugas ini akan kita lakukan dengan masuk melalui browser yang sama, kemudian kita login menggunakan akun webmail UAD kita masing-masing. Nah, setelah berhasil login, kemudian kita akan klik tautan di grup atau milis yang telah disediakan. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam grup tersebut, maka kita akan mengcapture lagi buktinya. Ketika kita sudah berhasil, maka bukti tersebut akan dikirimkan. Untuk selanjutnya yaitu tugas 1C. Untuk tugas 1C ini kita akan melakukan pendaftaran di gitlab.com. Nah, untuk pendaftaran ini kita akan masuk melalui link yang telah disediakan. Kemudian masih dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan akun webmail uad.ac.id. Kemudian, setelah kita berhasil login ke GitLab, kita akan melakukan capture atau screenshot halaman profil tersebut. Nah, di sini profil saya sudah kelihatan dengan jelas, maka di sini saya sudah dinyatakan berhasil masuk. Untuk selanjutnya yaitu tugas 1D. Untuk tugas 1D ini sendiri, kita akan melakukan pendaftaran akun di blog uad.ac.id. Ketika kita sudah berhasil melakukan pendaftaran di sini, maka kita tinggal mengisi bahwa kita sudah melakukan pendaftaran. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tugas PRPL yang kedua. Untuk tugas 2 ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada 2A dan 2B. Untuk tugas 2A, di sini kita akan mempersiapkan peralatan untuk pengembangan. Nah, di sini untuk pengembangannya saya menggunakan laptop Acer. Nah, di sini terdapat beberapa spesifikasi yang sudah saya screenshot. Dan untuk selanjutnya yaitu software pendukung yang telah terinstall ada beberapa. Yang pertama di sini saya sudah menginstal Sublime Text. Nah, Sublime Text ini sendiri merupakan editor kode sumber lintas platform shareware dengan antarmuka pemrograman aplikasi Python. Ini secara asli mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup, dan fungsi dapat ditambahkan oleh pengguna dengan plugin. Biasanya dibangun komunitas dan dikelola di bawah lisensi perangkat lunak bebas. Selanjutnya, saya juga menginstal Exam.
Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Selanjutnya yaitu Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDE dan didesain khusus untuk pengembangan Android. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tugas 2B. Untuk tugas 2B ini, kita akan melakukan pendaftaran proyek aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini atau studi kasus yang kita pilih ini harus berbeda antara satu dengan yang lainnya dan tidak boleh sama. Jika ada yang sama, maka kita akan melakukan revisi dan siapa yang mengajukan judul terlebih dahulu, maka itu yang akan dipilih. Di sini saya mengajukan judul dengan studi kasus aplikasi timetable dan di sini diberi tanda hijau, ada keterangan lanjutkan, maka ini sudah dinyatakan bisa diterima sehingga kita bisa lanjut ke tugas yang berikutnya. Untuk tugas berikutnya itu ada tugas 3. Tugas 3 ini dibagi menjadi 2, ada tugas 3A dan 3B. Untuk tugas 3A ini kita akan melakukan pembuatan proyek di GitLab dengan menginvite Bapak Ali Tarmuji at tif.uad.ac.id. Untuk melakukan pembuatan proyek di GitLab ini, pertama kita akan melakukan login di gitlab.com sesuai dengan akun kita masing-masing. Kemudian kita akan membuat proyek baru di dashboard GitLab masing-masing. Ketika proyek ini berhasil dibuat, maka selanjutnya kita akan melakukan perekrutan member dalam tim proyek tersebut ke alamat email Bapak Ali Tarmuji at tif.uad.ac.id. Kemudian Bapak Ali Tarmuji ini minimal sebagai developer, bukan guys, agar dapat melakukan penilaian langsung ke coding yang di proyek. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas 3B. Tugas 3B ini kita akan melakukan pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Langkahnya yaitu pertama kita akan melakukan pemasangan salah satu aplikasi Git yang diminati ke dalam laptop masing-masing. Nah, saya sudah melakukan pemasangan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan koneksi ke project yang telah dibuat sebelumnya melalui fitur clone project di aplikasi Git tersebut. Ketika sudah dilakukan, maka kita selanjutnya akan men-screenshot tampilan dashboard aplikasi Git dengan project yang telah terhubung. Nah, di sini hasil capture saya, maka ini dinyatakan sudah terhubung. Selanjutnya kita akan memasuki tugas keempat. Nah, di sini untuk tugas yang keempat ini kita akan menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Untuk analisis ini ada 6 dasar komponen dalam pengembangan sistem berbasis komputer SBK. Ada analisis kebutuhan hardware untuk pengembangan, untuk klien, ada analisis kebutuhan software untuk pengembangan, software untuk klien, software atau aplikasi yang dikembangkan secara spesifikasi global, kemudian ada analisis kebutuhan database, analisis kebutuhan prosedur, analisis kebutuhan personalisa, dan ada analisis kebutuhan dokumentasi. Nah, langsung saja di sini untuk analisis kebutuhan hardware yang saya gunakan, saya menggunakan laptop dengan Windows 10 dengan prosesor AMD Ryzen 5.
Nah, untuk hardware untuk klien, laptop yang saya gunakan mensupport pengguna dari Chrome, Mozilla, Microsoft, dan memiliki akses untuk internet. Dan untuk analisis kebutuhan software atau sistem, software untuk pengembangan di sini saya menggunakan Sublime Text, Visual Studio Code, Notepad++, dan lain-lain. Kemudian untuk software untuk kliennya itu dalam menjalankan aplikasi yang dikembangkan, aplikasi ini berbasis web. Jadi klien tinggal membuka aplikasi tersebut menggunakan aplikasi yang tersedia bagi klien. Kemudian untuk software aplikasi yang dikembangkan spesifikasi global, di sini ada Chrome, ada Mozilla, Opera, dan lain-lain. Untuk analisis kebutuhan database-nya, di sini ada beberapa data yang saya butuhkan. Yang pertama ada data mata kuliah, data jadwal, data dosen, data mahasiswa, data daftar ulang, kode daftar ulang, data istirahat, data ruang. Di sini datanya sesuai dengan studi kasus kita masing-masing. Selanjutnya yaitu analisis tentang kebutuhan prosedur. Nah, untuk analisis kebutuhan prosedur ini mulai dari proses bisnis, tata cara sistem. Untuk tata cara sistemnya, aplikasi timetable ini merupakan aplikasi berbasis web yang membantu dalam pembuatan jadwal kuliah. Nah, aplikasi ini memiliki ketergantungan terhadap data mata kuliah, mahasiswa, daftar ulang, dosen, dan ruang. Aplikasi mampu mengetahui tingkat penggunaan ruangan. Aplikasi membuat dan menampilkan jadwal kuliah per prodi semester dan semua prodi per semester. Aplikasi mampu menampilkan keterangan ruangan dan dosen. Aplikasi selanjutnya yaitu untuk proses bisnis. Untuk proses bisnisnya, aplikasi timetable ini menerima masukan dari rencana perkuliahan yang telah dibuat. Rencana perkuliahan adalah data mata kuliah yang akan diselenggarakan di setiap semester. Aplikasi juga memiliki ketergantungan terhadap data mata kuliah yang berisi data mata kuliah, data ruang yang berisi data ruangan, data pegawai yang berisi data staf pengajar. Untuk selanjutnya yaitu analisis kebutuhan personalisa. SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien. Nah, manfaat dari sisi developer aplikasi ini dapat mempermudah kerja pembuat jadwal dalam hal berdasarkan inputan dari pembuat jadwal. Nah, mempermudah dalam penempatan data mata kuliah karena aplikasi akan menempatkan data mata kuliah secara acak, mempermudah proses untuk mencari bentuk jadwal yang lain. Nah, untuk manfaat dari sisi klien adalah dapat membantu klien untuk mengatur dan menyusun jadwal secara rapi dan teratur tanpa menggunakan kertas atau tulisan tangan secara manual, sehingga tidak perlu ribet ketika akan mengatur jadwal sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga. Demikian presentasi tugas 1-4 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.